Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Pernahkah kita berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan yang pernah kita lakukan? Tidak sedikit sebagian dari kita mungkin akan mengatakan pernah atau bahkan setiap kali berdoa. Biasanya, hal ini terjadi ketika terlalu menginginkan sesuatu perkara atau hajat yang sangat dibutuhkan, namun mengalami jalan buntu. Ketika jalan sudah buntu dan terdesak dengan masalah yang dihadapi, maka sebenarnya pada waktu itulah kita lebih mendekatkan diri dan bergantung kepada Allah. Perkara ini bukanlah sesuatu yang salah, walaupun amalan yang pernah dikerjakan disebutkan semasa berdoa, namun yang paling penting adalah niat itu harus ikhlas menuju kebaikan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, agar diberikan jalan keluar atas perkara yang dihadapi. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Ada sebuah kisah yang menceritakan 3 orang di masa sebelum Islam, yang pernah tertutup dalam gua akibat adanya batu besar yang jatuh, lalu menutupi goa tersebut dan berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan. Bagaimana kisah selengkapnya? Apakah doanya dikabulkan? Amalan apa saja yang disebutkan oleh 3 orang pemuda itu? Simak kisah selengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Kisah ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari umat sebelum kalian melakukan perjalanan, lalu mereka masuk ke dalam goa untuk berteduh di sana. Tiba-tiba ada batu besar yang runtuh dari atas gunung dan menutup pintu goa. Mereka berkata, kalian tidak dapat selamat dari batu ini, kecuali kalian berdoa dengan perantara amal-amal solih kalian. Lalu salah seorang dari mereka berdoa, ya Allah, dahulu saya memiliki kedua orang tua yang sudah renta. Saya tidak memberi minuman di malam hari untuk keluarga saya atau hewan ternak saya, sebelum saya memberi minuman untuk keduanya. Suatu saat saya ada keperluan hingga pulang larut, dan belum sempat saya beri minum. Maka saya buatkan minuman untuk mereka, namun ternyata saya dapatkan mereka telah tertidur. Saya tidak ingin memberikan minum kepada keluarga dan hewan ternak saya, sebelum saya memberikan minum untuk keduanya, maka saya tunggu mereka bangun dari tidur, sambil memegangi wadah minuman tersebut. Saya pun tidak ingin membangunkan keduanya, sementara anak-anak saya menangis-nangis kelaparan dan memegangi kaki saya. Begitu seterusnya hingga terbit fajar. Kemudian terbit fajar, lalu aku membangunkan keduanya dan memberinya minum. Ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena mengharap wajahmu, lepaskanlah kami dari batu ini. Lalu batu itu bergeser sedikit, namun mereka belum dapat keluar darinya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang lain berkata, ya Allah, dahulu ada puteri pamanku yang sangat aku cintai, lalu aku ingin berbuat zina dengannya, namun dia menolaknya. Hingga suatu saat terjadi musim paceklik. Maka dia datang untuk meminta bantuan, maka aku memberikannya 120 dinar dengan syarat dia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia bersedia, hingga ketika aku dapat melakukan apa yang aku inginkan terhadapnya, dia berkata, bertakwalah kepada Allah, cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Maka aku pun takut melakukan perbuatan itu, lalu aku tinggalkan dia, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata untuk mengharap wajahmu, maka bebaskan aku dari apa yang aku alami ini. Lalu batu itu bergeser 2/3-nya, namun mereka masih belum dapat keluar. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ketiga berkata, ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka masing-masing, kecuali 1 orang yang meninggalkannya begitu saja. Maka upahnya tersebut aku investasikan hingga berkembang. Lalu, sekian lama kemudian orang itu datang kepadaku dan berkata, wahai Fulan, berikan upahku. Maka aku katakan kepadanya, semua yang engkau lihat berupa onta, sapi, kambing, dan budak adalah upahmu. Maka orang itu berkata, wahai Abdullah, jangan meremehkan aku. Aku berkata, sungguh aku tidak meremehkanmu.
Lalu orang itu mengambil semua haknya tanpa menyisakan sedikit pun. Ya Allah, jika aku lakukan semua itu karena berharap wajah-Mu, maka bebaskanlah aku dari apa yang aku alami ini. Lalu batu itu bergerak sehingga akhirnya mereka dapat keluar meninggalkan tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2272 dan Muslim nomor 2743. Demikian kisah 3 orang pemuda yang melakukan tawasul atau perantara dengan menyebut amalan-amalan baik yang pernah dilakukannya. Hikmahnya adalah 1. Selama kita menjaga hak Allah dengan melakukan ketaatan dan keikhlasan dalam beramal saleh, maka Allah akan menjaganya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berikut potongan hadis tersebut yang penuh makna. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat senang, niscaya Allah mengenalmu di saat susah. Ketahuilah, bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. 2. Bolehnya tawasul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan. Dari doa mereka, Allah mengabulkan sehingga bisa keluar dari gua yang tertutup batu besar. 3. Perbuatan baik yang kita lakukan dan maksiat yang kita hindari, akan berdampak baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Bersabar untuk taat, menjauhi maksiat, selalu mengingat Allah itu adalah kunci sukses hidup. 4. Berbakti kepada orang tua dan memuliakan keduanya. 5. Jangan menunda-nunda pembayaran para pekerja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Menunda membayar hutang termasuk upah pekerja, bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang mampu, maka hendaknya dialihkan." Hadis riwayat Bukhari nomor 2400 dan Muslim nomor 1564. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat kisah tersebut. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.